حي على حي على حي على حي على Alhamdulillahil karimil mannan al-azizi dhi sultan khalaqal insana min turabin thumma qala lahu kun fakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la walada lahu wa la a'wan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan بعثه رحمة لأهل الإيمان وحجة على أهل الظلم والطغيان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أهل الفضل والعرفان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى آمرا بالتقوى والتمسك بالتقوى حتى الممات فقال تعالى حيث بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan berbicara tentang kewajiban atau keharusan bergembira dengan kehadiran dan kelahiran Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehadiran Rasulullah SAW sebagai Rasul penutup dan pembawa hidayah yang menjadi pemungkas dari hidayah yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu kenikmatan yang terbesar bagi umat manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada seluruh manusia untuk mengetahui, mensyukuri dan menggunakan kesempatan dengan datangnya hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengambil manfaat dengan menjadi pengikut beliau dan meniti jalan berdasar tuntunan yang dicontohkan dan diajarkan oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia seluruhnya, telah datang kepada kalian
nasihat yang sebenarnya menuju kebaikan dari Tuhan kalian dan penyembuh dari penyakit hati dan kebingungan yang melanda kalian. Demikian juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka katakan, jelaskan hai Muhammad, bahwa dengan anugerah Allah yang besar itu dan rahmatnya yang diturunkan itu, dan dengan itu semua hendaklah mereka bergembira, karena dengan demikian itu akan menjadi kebaikan yang melebihi dari apapun yang mereka kumpulkan di muka bumi ini sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kegembiraan bagi orang-orang yang mengikuti beliau, karena dengan mengikuti beliau berarti kita telah menetapi jalan yang sebenarnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini merupakan satu estafeta dari perjuangan para nabi-nabi yang membawa hidayah kepada manusia, yang dicontohkan oleh sebelumnya kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi contoh bagaimana seseorang manusia berhasil mengajak keluarganya menjadi orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Maka sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan contoh kebaikan, maka cucunya pun menjadi contoh kebaikan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membawa keluarganya sebagai keluarga pertama yang semuanya menjadi orang-orang yang mengikuti keimanan, maka Rasulullah sebagai cucu melengkapi keberhasilan ini dengan membangun umat dari berbagai bangsa untuk mengikuti dan mengambil hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW adalah terdapat contoh yang baik, contoh yang sebenar-benarnya bagi siapa, yaitu bagi mereka yang ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan anugerah Allah di dunia dan keberhasilan di akhirat, dan mereka yang selalu berzikir dengan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian Rasulullah SAW sebagai penyempurna dari contoh keberhasilan manusia dalam mewujudkan dan menjalankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan teladan yang sebenarnya untuk meniti jalan kebaikan di dunia dan akhirat. Karena di tengah manusia ini, manusia demikian mudah untuk tergoda mengikuti berbagai macam orang-orang yang dianggap berhasil. Ada yang dianggap sebagai krediris, ada yang sebagai ahli dan sebagainya, yang semua itu bisa saja menggoda manusia dengan mengidolakannya. Yang idola maknanya di dalam bahasa Inggris adalah mendewakannya atau mengikutinya tanpa berpikir panjang karena kagum dengan apa yang ada pada mereka. Dan inilah yang terjadi di dalam sejarah. Kita dapati ada Bal'am bin Ba'ura serta Umayyah bin Salt. Mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan ketika tidak dilengkapi dan dijaga dengan hidayah dari Allah, maka ilmu pengetahuan itu akhirnya menjerumuskannya dan menghantarkannya kepada kebinasaan di dunia dan akhirat. Demikian juga di dalam sejarah kita dapati orang yang berhasil secara material sehingga menjadi orang yang terkenal sebagai terkaya yang pernah ada di muka bumi, yaitu Qarun. Namun kekayaan itu tidak menyelamatkannya jika kekayaan tidak didasari dalam penggunaannya, dalam pengumpulannya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Qarun menjadi contoh bagi kegagalan manusia walaupun mendapatkan kekayaan. Yang ketiga adalah orang-orang yang mendapatkan amanah atau kelebihan berupa kekuasaan, yaitu yang dicontohkan dengan Fir'aun
Fir'aun yang dengan keluarganya menguasai ribuan tahun lamanya berkuasa, tetapi itu semua tidak bermanfaat baginya dan malah mencelakakannya. Maka kekuasaan yang ada pada Fir'aun menjadi contoh bagi manusia bahwa kekuasaan saja tidak seharusnya membuat kita kagum dan tunduk dengan buta mengikuti orang-orang yang mempunyai kuasa tersebut. Karena Fir'aun yang demikian kuasa saat ini hanya menjadi tontonan dan celaan manusia sedunia hingga hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana orang-orang yang salah mengambil teladan, kemudian mereka di akhirat akan mendapati bahwa mereka-mereka yang selama ini diikuti, ternyata mereka sendiri lari dari mereka-mereka yang mengikutinya tersebut karena sangat takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan-teladan palsu tersebut saat itu akan menghindar dari pengikutnya. Maka dinyatakan di dalam Al-Quran, maka saat itulah orang-orang yang diikuti akan melarikan diri dari orang-orang yang mengikuti, karena mereka saat itu telah melihat azab secara langsung dan mereka tidak punya kuasa apalagi yang membuat kagum pengikutnya. Maka orang-orang yang mengikuti saat itu barulah menyesal, kenapa kami mengambil contoh teladan yang salah tersebut. Tetapi ternyata waktu tidak lagi memungkinkan untuk mengubah nasib. Maka yang ada adalah penyesalan, semuanya berada di dalam kerugian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teladan yang jelas yang menyelamatkan, yaitu para nabi. Bahkan para nabi ini, teladan yang diberikan oleh beliau tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan dan contoh nyata. Bahkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah hasil dari contoh perilaku, tindakan, dan ucapan beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi siapa yang ingin meniti jalan kebaikan dan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meniti dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 22, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Muhammad, jika kalian betul-betul ingin mendapatkan cinta Allah, maka ikutilah aku. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW adalah teladan yang teruji di dunia dan akhirat. Dan beliau telah menitiskan dan mencontohkan serta mewariskan jejak-jejak yang membuat kita makin kagum dengan teladan kita ini. Pertama adalah teladan tauhid, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan tauhid yang murni, sehingga jika sebelumnya orang gampang mendewakan manusia, maka dengan datangnya Rasulullah SAW, walaupun beliau berhasil di dalam segala bidang, tetapi beliau mengajarkan tetap bahwa beliau itu adalah hamba Allah yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selama ini merasa punya kemampuan dan ingin didewakan oleh manusia, mereka akan malu karena Rasulullah SAW saja yang demikian berhasil. Justru beliau terus menegaskan sebagai hanya hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan tentang kesetaraan di antara manusia. Manusia yang selama ini terkotak-kotakan dengan kasta sosial, kekayaan, dan kekuasaan. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan itu hanya pada dasarnya hanya tugas saja di dalam peran-peran kehidupan untuk saling melengkapi. Tetapi sebetul-betulnya bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik dari kalian adalah yang paling bertakwa, paling menjalankan perannya sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah peran kekuasaan, apa peran kekayaan, apa peran pekerjaan, apa peran ilmu pengetahuan, semua itu ada tuntunannya. Maka yang diberikan kemuliaan adalah ketika menjalankan peran itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah beliau mengajarkan tentang keadilan. Bahkan
apa yang diajarkan oleh Al-Quran yang disampaikan oleh beliau, bahwa untuk selalu menegaskan dan menjalankan keadilan sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 115, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mewujudkan dan menjalankan keadilan, ketetapan dalam hukum, kedisiplinan dalam hukum bagi semua pihak, bahkan bagi diri sendiri dan keluarga dan orang-orang terdekat. Maka ini semua menjadi slogan yang diambil oleh seluruh peradaban manusia, bahwa inilah konsep keadilan yang paripurna jika dijalankan oleh manusia, yaitu keadilan yang tidak lagi melihat hubungan keluarga, hubungan kedekatan, tapi semata-mata adalah yang berhak ataukah yang tidak berhak yang diberikan tersebut, yang semata-mata ditentukan oleh asas keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau juga kemudian menjadi sosok yang paling berhasil di dalam mendidik generasi penerus. Maka orang-orang yang berada di dalam bimbingan Rasulullah SAW sendiri telah diberikan piagam keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberhasilan didikan Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Bahwa orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan mereka yang mengikuti mereka dengan benar-benar, maka Allah telah meridhoi mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi kebanggaan kita. Apalagi kemudian Allah melalui Rasulnya juga mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup. Maka dengan ajaran dari Rasulullah kita tidak perlu meninggalkan dunia untuk meraih keselamatan akhirat, tetapi kita menjalankan seluruh dunia kita, menjalankan seluruh aktivitas kita, dan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya kita beraktivitas, kita kaya, kita makan, kita berkuasa. Tetapi pada waktu yang sama, ketika kita jalankan itu sesuai hidayah dan petunjuk Allah dan Rasulnya, kita tetap akan menjadi penghuni surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai yang diajarkan oleh Allah bagi umat manusia, umat Rasulullah SAW, bahwa yang terpuji manusia adalah yang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa ucapan dan harapan dan doa orang-orang yang melakukan doa yang terpuji adalah yang mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab neraka." Semoga kita menjadi orang-orang yang bergembira dengan kedatangan Rasulullah SAW dan kemudian meniti jalan yang telah dicontohkan oleh beliau, dan seterusnya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin waliyis shalihin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, fattaqullaha ibadallah wa tamassaku bidinikum fa huwa ismatu amrikum. Summa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi fa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma ansur man nasara din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza Palestin wa tsabbit aqdamahum wa qawwi sufufahum wansurhum ala a'daihim min as-suhayin al-mal'unin wa awanihim
وشد صن الصهاينة واجعل بأسهم بما بينهم وأنزل عليهم مقتك وعذابك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وعامة بلاد المسلمين. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والطف بنا فيما جرت به المقادير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم الله يعلم ما تعملون. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.